Tahukah kalian perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Lalu, apa ya dimensi itu? Halo, Rido di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai besaran dan dimensi. Sebelumnya, kita ketahui dulu yuk, apa itu besaran dan jenis-jenis besaran. Besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalkan panjang, luas, tinggi, volume, suhu, massa, dan lainnya. Nah, besaran ini menurut satuannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan oleh kesepakatan para ilmuwan dan menjadi dasar bagi besaran turunan. Singkatnya, besaran pokok itu satuannya berdiri sendiri dan bukan gabungan dari satuan-satuan lainnya. Para ilmuwan telah menyepakati bahwa ada 7 besaran pokok berdimensi, yaitu besaran pokok yang pertama adalah panjang, lambang besaran pokok I, satuan SI meter, lambang satuan M. Besaran pokok yang kedua, massa, lambang besaran pokok M kecil, satuan SI kilogram, lambang satuan kg. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu, lambang besaran pokok T kecil, satuan SI second, lambang satuan S. Besaran pokok yang keempat yaitu kuat arus listrik, lambang besaran pokok I kecil, satuan SI ampere, lambang satuan A. Besaran pokok yang kelima adalah suhu. Lambang besaran pokok T besar, satuan SI Kelvin, lambang satuan K. Besaran pokok yang keenam adalah intensitas cahaya. Lambang besaran pokok I besar, satuan SI kandela, lambang satuan CD. Besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Lambang besaran pokok N kecil, satuan SI-nya mol, lambang satuan mol. Nah, yang selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan suatu besaran yang diturunkan oleh satu atau lebih besaran pokok, atau definisi singkatnya yaitu besaran yang satuannya merupakan gabungan dari satuan besaran pokok. Selain dari 7 besaran pokok, semua besaran di dalam fisika merupakan besaran turunan. Besaran turunan jumlahnya terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu fisika. Berikut sebagian contoh dari besaran turunan. Besaran turunan yang pertama adalah luas. Lambang besaran turunan A besar, satuannya meter persegi. Besaran turunan yang kedua adalah volume. Lambang besaran turunan V besar, satuannya meter kubik. Besaran turunan yang ketiga adalah kecepatan. Lambang besaran turunan V kecil dari bahasa Inggris velocity, satuannya meter per second. Besaran turunan yang keempat adalah percepatan. Lambang besaran turunan A kecil dari bahasa Inggris acceleration, satuannya meter per second kuadrat. Besaran turunan yang kelima adalah gaya. Lambang besaran turunan F dari bahasa Inggris force, satuannya kilogram meter per second kuadrat atau disingkat menggunakan nama ilmuwan Isaac Newton menjadi Newton. Besaran turunan yang keenam adalah massa jenis. Lambang besaran turunan Rho, satuannya kilogram per meter kubik. Besaran turunan yang ketujuh adalah usaha atau energi. Lambang besaran turunan W atau E dari bahasa Inggris work atau energi, satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat atau disingkat menggunakan nama ilmuwan James Prescott, Joule menjadi Joule. Besaran turunan yang ke-8 adalah daya. Lambang besaran turunan P yang berasal dari bahasa Inggris power, satuannya kilogram meter kuadrat per second pangkat 3 atau disingkat menggunakan nama ilmuwan James Watt menjadi watt. Nah, itu dia sebagian contoh-contoh dari besaran turunan. Sekarang kita bahas tentang dimensi.
Dimensi merupakan suatu cara dari besaran-besaran diturunkan atau diperoleh dari besaran pokoknya. Besaran-besaran yang memiliki dimensi sama tetapi namanya berbeda berarti besaran tersebut pada dasarnya sejenis, sehingga dapat saling dijumlahkan atau dikurangkan. Cara penulisan dimensi dinyatakan dengan huruf tertentu dan diapit oleh kurung siku. Ada 7 besaran pokok yang berdimensi menurut Sistem Satuan Internasional atau SI. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Lambang besaran pokok L kecil, dimensinya L besar. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Lambang besaran pokok M kecil, dimensinya M besar. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Lambang besaran pokoknya T kecil, dimensinya T besar. Besaran pokok yang keempat adalah kuat arus listrik. Lambang besaran pokoknya I kecil, dimensinya I besar. Besaran pokok yang kelima adalah suhu. Lambang besaran pokoknya T besar, dimensinya theta. Besaran pokok yang keenam adalah intensitas cahaya. Lambang besaran pokoknya I besar, dimensinya J. Besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Lambang besaran pokoknya N kecil, dimensinya N besar. Nah, agar lebih mengerti, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Apakah usaha dan energi memiliki dimensi yang sama? Untuk penyelesaiannya, yuk kita simak bareng-bareng pembahasan soal ini. Pertama, kita tulis dulu informasi yang bisa kita dapatkan dari soal. Rumus usaha W sama dengan F kali S. Lalu kita cari satuannya. Rumus F sama dengan M kali A. Satuan dari F sama dengan kilogram meter per second kuadrat atau Newton. Satuan dari S sama dengan M. Jadi, W sama dengan F kali S sama dengan kilogram meter per second kuadrat kali M sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Lalu kita tulis dimensinya berdasarkan satuannya. W sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat sama dengan M L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, selanjutnya besaran turunan. Untuk energi, kita ambil contoh energi potensial yang rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Lalu kita cari satuannya. Satuan dari massa sama dengan kilogram. Satuan dari percepatan gravitasi sama dengan meter per second kuadrat. Satuan dari ketinggian sama dengan meter. Jadi, EP sama dengan M kali G kali H sama dengan kilogram kali meter per second kuadrat kali meter sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Lalu kita tulis dimensinya berdasarkan satuannya. EP sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat sama dengan M L pangkat 2 T min 2. Jadi, usaha dan energi memiliki dimensi yang sama sehingga pada hakikatnya kedua besaran tersebut adalah sejenis. Gimana? Udah paham kan sekarang? Jadi, tadi kita sudah membahas mengenai besaran pokok, besaran turunan, dan juga dimensi. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya telah ditetapkan oleh kesepakatan para ilmuwan dan menjadi dasar bagi besaran turunan. Sedangkan besaran turunan adalah suatu besaran yang satuannya diturunkan dari gabungan satu atau lebih besaran pokok. Lalu, dimensi adalah cara dari suatu besaran diturunkan dari besaran pokoknya. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.